Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait hasil saya membuat bintang pada bangun datar dengan mata kuliah logika pemrograman. Namun sebelum lanjut pada pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maisal Ria Panggalo dengan NIM 22110221. Nah, bagian pertama dan kedua, include IOStream. Baris kode ini merupakan direktif preprosesor yang memberitahu preprosesor untuk memasukkan file header bernama IOStream ke dalam program. Nah, file header ini berisi deklarasi fungsi-fungsi untuk operasi input dan output dalam bahasa C++. Lalu, using namespace. Nah, baris kode ini merupakan pernyataan namespace yang memberitahu compiler untuk menggunakan semua nama yang didefinisikan dalam namespace std. Nah, hal ini berarti tidak perlu menuliskan std di depan setiap nama fungsi dari library standar C++ seperti count dan chain. Kode include IOStream dan using namespace std merupakan bagian penting dalam program C++ yang memungkinkan program ini untuk berinteraksi dengan pengguna melalui operasi input dan output. Lalu bagian 3 dan keempat, int main. Deklarasi fungsi utama kata kunci int menunjukkan bahwa fungsi ini mengembalikan nilai integral. Int jkl, deklarasi variabel integer, i, jk, dan l, int pilihan. Deklarasi variabel integer pilihan, char kembali ke menu, deklarasi variabel karakter kembali ke menu. Nah, kode di atas merupakan bagian dari program C++ yang mendefinisikan fungsi utama program. Fungsi utama adalah titik awal eksekusi program. Di dalam fungsi utama, programmer dapat menulis kode untuk melakukan berbagai operasi seperti meminta input dari pengguna, melakukan perhitungan, menampilkan output ke layar, dan sebagainya. Nah, bagian 5 yaitu baris kode do merupakan awal dari pernyataan do while yang digunakan untuk membuat loop perulangan dalam program C++. Nah, do menandai awal dari blok kode yang diulang. Komentar yang menunjukkan tempat untuk menuliskan kode yang akan diulang. Kode di dalam blok ini akan dieksekusi setidaknya sekali. Nah, while atau condition, baris kondisi yang mengontrol loop, kode di dalam blok do akan diulang terus-menerus selama kondisi yang diberikan condition bernilai true. Lalu bagian 6 yaitu sistem. Nah, sistem merupakan fungsi dari file header. C-script sering disertakan sebagai sistem memungkinkan Anda untuk mengeksekusi perintah sistem operasi secara langsung dari program C++. Lalu bagian ke-7 yaitu count merupakan objek keluaran standar dalam C++, digunakan untuk mengirim data, text console, operator penyisipan yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam aliran output. Nah, tanda kutip ganda digunakan untuk membungkus string teks yang ingin ditampilkan. Lalu karakter escape atau garis miring N mewakili baris baru digunakan untuk memasukkan jeda baris dalam output. Nah, kode ini menghasilkan output teks sederhana untuk menampilkan informasi program dan judul latihan. Nah, bagian ke-10 yaitu switch. Nah, kata kunci yang menandai awal dari pernyataan switch atau pilihan. Nah, ekspresi yang nilainya akan digunakan untuk percabangan. Pilihan adalah variabel yang sebelumnya telah diisi dengan input pengguna dari menu pilihan. Nah, pernyataan switch menyediakan cara yang terstruktur untuk membuat percabangan bersyarat berdasarkan nilai dari sebuah variabel. Lalu bagian yang 11 yaitu bagian kode K1 merupakan salah satu blok kode dalam pernyataan switch yang dieksekusi ketika nilai variabel pilihan sama dengan 1. Nah, yaitu membersihkan layar. Nah, sistem dalam kurung CLS
memanggil fungsi sistem dengan argumen cls untuk membersihkan layar konsol. Ini hanya berfungsi pada sistem operasi Windows. Lalu menampilkan informasi. Count, data inputan, menampilkan teks, diikuti dengan variabel dalam kurung yang berisi jumlah perulangan yang dimasukkan pengguna. Lalu count, menu 1, bintang dasar, menampilkan teks menu 1 bintang dasar untuk menunjukkan pilihan pengguna. Lalu menampilkan header dan footer, dan juga menutup blok kode. Nah, dengan break. Pernyataan break digunakan untuk keluar dari blok kode case 1 dan kembali ke pernyataan switch. Blok kode case 1 bertanggung jawab untuk menampilkan output bintang dasar dengan sejumlah baris bintang sesuai dengan input pengguna. Nah, kode ini membersihkan layar menampilkan informasi, mencetak pola bintang, dan menambahkan header dalam footer untuk presentasi yang dapat. Nah, berikut ini adalah hasil video dari hasil bintang bangun dasar yang telah saya buat. Nah, baik, sekian pemaparan dari saya terkait dengan membuat bintang pada bangun datar. Saya memohon maaf apabila terdapat kurang kata dalam tutur bicara. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Sanjom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.